Ya, perkembangan ini bagi masyarakat awam gitu mungkin wah ini kemajuan yang luar biasa karena ini sudah masuk 4 tersangka ya dari 26 yang sudah ditersangkakan itu 4 sedang disidang. 4 sudah diajukan ke sidang itu bagus. Apalagi di dalam dakwaan itu muncul nama Budi Ari jaksa, sebagai fakta hasil penyelidikan kan yang diolah oleh jaksa. Nah, maju kata masyarakat, tapi sebenarnya ini menimbulkan tanda tanya juga. Kenapa diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apa artinya? Ya. Karena kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kasusnya bukan kasus korupsi. Padahal ini dugaannya korupsinya luar biasa. Bukan tipikor jadinya ya? Iya, jadi tipikor. Jadi aturan hukum kita itu, kalau tipikor itu pidana korupsi itu diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Jakarta Pusat. Oke. Nah, kalau di luar itu berarti bukan korupsi. Terus apa? Nah, ini adalah yang didakwakan itu kasus perjudian. Iya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ITE. Ya. Di situ kan disebut ada pasal 27 ayat 2 itu misalnya membuat, menyiarkan, mentransfer dan memberi akses orang untuk berjudi atau apa itu diancam dengan tindak pidana karena perjudian kan gitu. Itu yang ke situ. Padahal pikiran kita itu karena nyangkut pejabat yang sudah banyak disebut dan sudah banyak diduga, mestinya ini ke Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat ya. Apalagi di situ ada nama Adi Keswanto yang merupakan pejabat resmi sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang loh, namanya menteri. Dan dia yang mengoperasikan perjudian itu menggunakan space digital yang ada di Komdigi. Makanya ditangkap di sana atau digeledah di sana. Sehingga dengan demikian sebenarnya orang sebenarnya tidak ingin memfitnah sih ketika mengatakan seharusnya itu yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Keswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana, kemudian menjadi tenaga ahli Anda, gitu. Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri. Berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah berarti bukan fitnah saya. Bukan fitnah dong, bukan fitnah karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak, muncul di sidang DPR ketika Menkomdigi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budi Ari sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah ya. Berita meluas. Nah, kalau mau katakan memfitnah, kan saya dengar tuh, wah itu yang memfitnah akan dilaporkan ke polisi memfitnah. Loh, laporkan aja semua yang bicara tentang Budi Ari itu, ribuan orang. Sebegitu banyak ya yang harus dilaporkan. DPR, aparat penegak hukum kan bicara peran Budi Ari di situ. Terus kok dibilang memfitnah gitu ya. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke Pengadilan Tipikor ya.
digiring ke pengadilan tipikor. Iya dong. Bukan Pintu udah terbuka. Bukan di pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ini lagi. Oh gitu bukan. Ya? Bukan ya. Itu biar untuk orang yang lain. Yang bukan 26 pejabat. itu, yang 26 silahkan. Khusus ya. untuk dugaan Tapi pada yang Budi pejabat Ari iya ini. dong. Iya dong. Karena nanti gampang itu masuknya kalau polisinya atau jaksanya sungguh-sungguh. Begini, saya bicara dulu asas praduga tak bersalah ya. Itu pengacara-pengacara itu sering mengatakan siapa yang bilang Budi Ari terlibat itu melanggar asas praduga tak bersalah. Dilarang di dalam hukum, dilarang itu asas orang menduga orang tidak bersalah. Itu saya bilang pengacara bodoh. Karena hukum itu justru harus dimulai asas praduga bersalah. Itu loh. Hukum pidana itu harus dimulai dari asas praduga bersalah. Harus menduga dia salah gitu. Oleh sebab itu ketika dipanggil pertama, Anda dipanggil menghadap Bareskrim atas dugaan tindak pidana pasal sekian, dugaan. Sesudah ketemu dua alat bukti menjadi tersangka, diduga lagi. Nah, proses dugaan menuju perkara itu didorong, diperkuat oleh opini-opini publik sebagai pengawal. Jadi publik itu boleh menganalisis, oh saya melihat dia memang misalnya ya, saya melihat dia memang berfoya-foya di situ dan ada yang bayar misalnya, kan boleh menduga. Misalnya ada rumah terbakar gitu ya. Siapa ini yang itu tadi jam 2 si A lewat di situ membawa jerigen bensin. Kan boleh menduga. Kalau gitu dia yang melakukan. Jadi di dalam hukum pidana itu asas praduga itu harus dimulai dari praduga bersalah. Bersalah, sesudah bersalah ketemu disangka. Itu juga lagi kan sangkaan. Sudah itu didakwa, gitu kan? Dituduh dan seterusnya. Meskipun itu dalam Islam bertentangan misalnya. Nah, dalam Islam orang salah lagi. Gimana? Dalam Islam itu ada dalil. Kamu jangan suka suudzon. Suudzon itu praduga negatif lah, melakukan prasangka buruk. Jadi dalam Islam itu praduga itu dan prasangka boleh. Yang tidak boleh itu dalam hal tertentu. Gini dalilnya lah. Ya ayyuhalladzina amanu fajtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismun. Ini dalilnya. Hai orang yang beriman, jauhi olehmu prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Di situ ada kata sebagian dari prasangka. Berarti ada sebagian yang tidak berdosa. Gitu ya. Nah, menduga koruptor itu disebarkan ke publik bahwa dia patut diduga. Bukan dosa. Bukan dosa, malah pahala menurut saya. Agar terbuka dan orang berani mengungkap kebenaran. Keburukan-keburukan itu terbuka gitu ya. Kesalahan-kesalahan itu terbuka ya. Ya iya. Kadang-kala orang banyak ya sarjana hukum, pengacara atau bahkan hakim itu tidak bisa membedakan tingkatan-tingkatan hukum antara satu filosofi, yang kedua asas, yang ketiga norma. Orang ini biasanya langsung bisa ke norma, asas praduga tak bersalah. Ada asasnya dong di atasnya. Di atas asas itu ada filosofinya yang boleh dikenakan tindakan hukum ketika orang itu melanggar norma. Misalnya gini, Anda hidup di Indonesia kok tidak suka ke demokrasi? Kan demokrasi itu ada di dalam Pancasila sebagai asas. Tidak apa-apa orang bilang saya tidak suka demokrasi. Baru dihukum kalau sudah ada normanya. Barang siapa melanggar hak orang lain untuk beribadah diancam hukuman sekian. Itu sudah ada normanya. Ada larangannya, ada ancaman hukumannya. Itu baru bisa dihukum orang. Ini orang mencampur aduk antara tingkatan prinsip sebagai ideologi misalnya dengan asas, ya, kemudian norma. Nah, di bawah norma itu ada pelaksanaan lagi. Tidak ada hukuman itu kalau di bawah norma itu hukumannya administratif. Ini kalau di fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian tentang kejadian-kejadian atas bangsa ini. Ya, di mana kita tahu pemberitaan-pemberitaan akhir-akhir ini sangat luar biasa sekali. Ya, kalau bukan korupsi, ya seperti ini judul, fitnah lah, macam-macam lah. Ada nggak sih ya pemberitaan tentang bangsa ini sedikitnya yang menggembirakan hati rakyat, ya, yang membuat sedikit rakyatnya bahagia,
yang bisa beritanya, wah Indonesia mendapatkan keuntungan besar dalam bidang apa, berapa triliun, sehingga rakyat Indonesia bisa mendapatkan jatah 20 juta per kakak, ya, umpamanya seperti itu. Itu kan hal-hal yang harusnya itu yang pengumumannya jauh lebih besar, ya, yang jauh lebih dahsyat, yang membuat rakyat ini menjadi bahagia, ya. Mungkin saja itu bisa terjadi sebenarnya, ya, jikalau bangsa ini benar-benar menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam perjalanan jabatan masing-masing di dalam kenegaraan. Ya, bisa saja terjadi, ya. Kalau MBG bisa dilakukan, atau dulu itu bansos bisa dilakukan, ya ini juga bisa terjadi kalau memang tidak ada korupsi-korupsi seperti itu, ya. Ya minimal lah sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya selama ini yang kita lihat, kasus-kasus korupsi yang begitu besar sampai ribuan triliunan. Ya sebenarnya itu sudah bisa menanggung bangsa ini, anak-anak bangsa ini sekolah sampai S3, ya, tanpa harus bayar. Jadi kalau sekolah anak bangsa ini sampai S3 tanpa harus bayar, itu kan merupakan investasi bangsa, ya, investasi masa depan bangsa ini demi kemajuan bangsa ini, ya. Akhirnya sekarang ini banyak anak-anak yang nggak sekolah karena nggak mampu bayar, ya, yang seharusnya negara bertanggung jawab terhadap anak-anak kita tentang masa depan bangsa ini. Ya oke lah, lain hal itu kita kembali pada pemberitaan yang tadi bahwa ada beberapa orang yang tersangka, ya, yang sesuai dengan yang diumumkan tentang judul ini, ya, ada 26 orang, ya. Jadi hal yang aneh di dalam ini adalah, oke lah, itu merupakan suatu kemajuan, ya, ada 26 ini yang diduga, ya, yang diduga dan sudah diperiksa, ya, ada 4 orang, ya. Dan di dalamnya ikut terlibat pimpinan kantor itu sebenarnya pada waktu itu, ya, yang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Mahfud MD. Ya, di mana Pak BA ini, ya, saya sebutkan aja sinyalnya, ya, ikut terlibat yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ya, diduga keras, ya. Bahkan Pak Mahfud MD berani mengatakan bukan hanya diduga biasa, tetapi diduga keras, ya. BA ini ikut terlibat di situ, ya. Sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang-orang tersebut, ya, untuk bersama-sama melakukan hal itu, ya, di mana melakukan suatu kegiatan itu, mengoperasikan judul itu dengan menggunakan space digital yang ada di kantor Komdigi, ya. Jadi dengan hal itu, ya, sudah bisa kategorikan orang ini, pimpinan ini ada suatu penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi itu kan udah masuk dalam hal kategori korupsi, penyalahgunaan wewenang. Ya, yang ini yang dipermasalahkan sekarang, ya. Ada memang suatu kemajuan, ada pemeriksaan. Tapi kenapa pelaporannya di kantor pengadilan Jakarta Selatan, kata Mahfud, ya. Harusnya pengadilannya di kantor Tipikor Jakarta Pusat. Karena ini sudah masuk dalam ranah korupsi, ya. Ya, korupsi besar-besaran ini. Ya, bolehlah di Jakarta Selatan yang lain-lain itu. Tapi pejabat publiknya pada saat itu harus masuk ke Tipikor. Karena ada berupa penyalahgunaan wewenang. Jadi ini yang menjadi satu pertanyaan lagi. Kenapa harus di situ? Nah, ini yang digodok sekarang ini, ya. Memang salahnya Pak BA ini, dia mengangkat salah satu staf ahlinya yang bernama Adi Kiswanto yang tadi disebutkan oleh Pak Mahfud MD. Ternyata Pak Adi Kiswanto ini tidak berpendidikan sarjana tentang hal-hal yang memang harusnya pekerjaannya, ya. Tapi ditanya kepada BA, kenapa Anda mengangkat dia sebagai staf ahli? Ya, staf ahli Anda, ya, staf ahli loh, bukan staf biasa. Ya, dengan entengnya dia menjawab, kata Pak Mahfud, ya, dia mengaku pada saya ahli IT. Ya, nggak seperti itu juga kali. Sebenarnya bagaimana kita melihat latar belakangnya, dia lulusan apa,
dia sudah mendapatkan pengalaman tentang apa, sudah berapa lama dia bekerja di kantor mana atau di mana. Ya, jadi ini adalah menjadi suatu kejanggalan-kejanggalan yang perlu diselidiki lebih lanjut oleh Pak Mahfud ya, menurut dia. Jadi hal-hal inilah sebenarnya yang harusnya menjadi suatu perhatian negeri ini, menjadi perhatian bangsa ini tentang bagaimana pemberantasan korupsi di atas negeri ini. Ya, kalau dulu ada yang pernah aku dengar bahwa negara orang menjajah kita itu memang kejam. Ya, tapi jauh lebih kejam kalau yang warga negara kita sendiri atau negara sendiri menjajah negara kita sendiri. Ya, jauh lebih kejam. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini, ya kita udah tahu yang beberapa waktu yang lalu berapa triliun, berapa ribu triliun. Ini lagi beritanya lagi ini. Belum lagi pagar laut segala macam itu. Waduh, luar biasa ya. Ya mungkin kita nggak ada penyiksaan fisik, ya. Tetapi hal yang seperti ini harusnya kita sudah nikmatin. Harusnya anak-anak kita ke depan sudah nikmatin untuk bisa lebih sekolah lebih bebas ya. Ya, jadi semoga kita berharap pemerintahan sekarang ini Pak Prabowo lebih serius lagi ya untuk memberantas korupsi ini. Memang kita udah tahu, udah mulai kelihatan ya, udah mulai kelihatan dari pemberantasan korupsi ini di zaman pemerintahan Prabowo ini. Ya kita berdoa saja, semoga Pak Prabowo diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang untuk memberantas hal-hal yang seperti ini. Sehingga bangsa ke depan lebih maju dan lebih bahagia. Oke teman-teman, demikianlah dari saya. Dan jika teman-teman punya tanggapan atau pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.